Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita diminta perhatikan betul gitu ya hasil amaliyah kita. Maka kalau kita ke mal-mal, itu kita ke gedung-gedung, itu kita lihat di toilet itu ada checklist di toilet itu apa isinya, tisu ada apa enggak gitu kan, ada kamper apa enggak, lantai kering apa enggak, itu ada checklist tuh. Lalu apalagi gitu kan, ini bersih apa enggak, ini dan lain sebagainya. Kalau ada cerminnya bersih apa enggak, checklist. Maka kita juga diperintahkan oleh para sahabat untuk mencermati betul. Kita checklist nih, aib kita ini masih banyak apa bagaimana gitu kan. Bahkan disebutin oleh para sahabat di dalam ujangannya, sombong. Masih ada sombong nggak kita? Masih menganggap nih paling hebat gitu kan. Nah itu, nah ini baterainya masih 54%. Status tinggal 2 ya. Nah, saya nggak tega. Nah, hendaknya kita perhatikan betul hasil dari mengamalkan. Jadi hasil amal ya. Maka hasil amal apa? Buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Ada yang kebajikan yang tidak timbul dari kesucian. Mana? Dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan bagus ya dia ikut bagus. Giliran lingkungannya jelek dia ikut jelek. Orang-orang di Singapura itu disiplin karena apa? Karena kesucian apa? Karena lingkungan. Orang Indonesia tinggal di Singapura disiplin dia. Giliran balik ke Indonesia balik mani gitu ya. Ya Allah, itu namanya kebajikan yang timbul dari pembentukan lingkungan. Tapi yang diharapkan oleh pengusaha bukan itu. Kebajikan yang timbul dari kesucian. Mau di mana aja dia ikhlas. Mau di mana aja jujur ya jujur begitu. Mau ada CCTV, mau nggak ada penilaian, mau nggak pengaruh kepada gaji apa, income, jujur ya jujur. Itulah kebajikan yang timbul dari kesucian. Itulah hasil dari mengamalkan tarekat ini. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita checklist nih. Checklist yang disebut dulu ya oleh para sahabat ya. Kebiasaan berbohong. Suami bohong sama istri, gitu kan? Istri bohong sama suami. Mas ada duit? Nggak ada. Padahal ada diobatin gitu ya. Ya Allah, ada pos-pos yang nggak diketahui oleh istri. Yang benar Pak, udah nggak ada, udah habis. Iya habis. Padahal masih ada tuh. Itu bohong juga tuh. Bu, gimana kemarin uang belanja masih ada? Habis. Nah itu ya, itu bohong juga. Bohong saletik gitu ya. Ya Allah, ini termasuk bohong juga. Kalau Syahrul Qadir gak bakal mau nih begini. Mau resikonya dicuri 40 dinar tetap beliau jujur. Tuh Syahrul Qadir tuh kudwah kita ya, salah satu teladan kita. Apapun resikonya, meskipun habis itu jadi ongkosnya jadi dikit kadang-kadang gitu ya, karena dikasih ongkos sedikit jujur. Itulah prinsip Syahrul Qadir. Ala sidqi ma kadibtu waktu, kata beliau gitu ya. Pokoknya aku hidup di atas kejujuran. Nah masih suka bohong apa enggak gitu kan? Ya Allah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal yang kecil aja nih. Maka Bapak Ibu untuk tidak karena kita kan paling sering ketemu ya pasangan hidup ya. Pasangan hidup antara lain kebohongan itu ya tentang apakah akhlak, apakah keuangan. Nah ini, maka kita belajar kalau ingin sesuai dengan para sahabat, belajar tidak ada kebohongan, jangan ada dusta di antara kita. Terus teranglah agar terang terus. Nah ini ya, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Nah itu ya, ya itu jangan ada dusta. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu untuk tidak ada dusta itu effortnya pertama luar biasa. Yang namanya jujur itu pertama berat, tapi kalau dilaksanakan ini jujur akan mujur. Tapi berdusta itu kelihatannya menang, nggak ketahuan. Tapi giliran udah ketahuan kita nggak dipercaya. Apalagi dalam hal keuangan, apalagi dalam hal bisnis. Jujur, pintu rezeki udah ketutup dah kalau udah jujur. Jangan dia nggak jujur. Ada sebuah riset tentang bagaimana orang meng-hire karyawan dari berbagai karakter
ternyata karakter pertama yang menjadi pertimbangan orang untuk meng-hire karyawan adalah jujur. Itu. Jadi jujur itu pertahankan sepahit apapun, karena jujur itu mujur. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu ya. Gimana Bu, kita mau nyumbang itu gimana? Nggak boleh, kata istrinya begitu ya. Kalau kita nggak jujur, umpet-umpetan itu nggak jujur tuh. Gue pengen ini beli ini gitu kan, aku pengen ngeraktir temen, aku pengen jalan-jalan, tapi nggak jujur. Ada uang nggak jujur, ya pertama sih menang, tapi ketahuan istri nggak percaya sama suami juga nggak percaya sama istri. Akhirnya ada yang umpet-umpetan. Nah itu giliran, ngapain gitu kan? Umpet-umpetan akhirnya nggak enak tuh, saling nggak percaya, akhirnya saling nimbun. Yang suami banyak-banyakan uang supaya dapat ketahuan istri, dibuang ke tempat lain, istri juga nggak mau kalah gitu kan. Loh begitu, emang gue kagak bisa gitu kan. Ya Allah, akhirnya nggak bener deh, ujung-ujungnya pahit. Jujur itu baik, kalau nggak jujur itu ujung-ujungnya pahit. Tapi kalau jujur pertama pahit kelihatannya, tapi ujung-ujungnya manis. Ya alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada saya ini apapun pokoknya saya terbuka sama istri. Kalau saya mau nyumbang nggak boleh, ya udah, ayo kita kompromi, kita diskusikan kenapa kita nyumbang. Angka segitu, menurut aku segini, menurut kamu segitu, oke. Begini loh, kenapa segini? Ayo kita bicarakan gitu. Kamu nggak izin, ya udah aku nggak gitu. Jadi memang betul-betul terbuka. Maka bahkan handphone saya ini ya udah buka gitu kan. Ada yang handphone ketika dipegang sama istri keringetan gitu kan, wah isinya apa? Saya buka, alhamdulillah. Kadang-kadang jadwal saya dia malah yang ngingetin, Mas besok ada jadwal di sini. Oh iya, Bun, ini bukan Bun. Barangkali ada yang lupa gitu kan. Nah begitu pula tentang keuangan. Akhirnya dia ketika diberikan kejujuran, ketika kita percaya, akhirnya dia pun mengelola keuangan dengan baik. Nah maka kalau jadi kita menjadi istri dulu, alhamdulillah kira-kira setahun ini. Dulu istri saya sering minta uang sama saya. Sekarang kurang lebih setahun ini, alhamdulillah dia udah gak pernah minta uang lagi. Nah itu ya, karena ngambil sendiri. Bukan karena mandiri Bu, karena ngambil sendiri. Ambil aja sendiri. Kenapa? Saya udah percaya dia kalau keluar pasti dia ngomong, gitu kan? Jadi meskipun silakan ambil di dompet aku, silakan ambil di tas. Pokoknya uang saya di mana aja di rumah dia tahu. Nih ruang aku di sini, silakan ambil. Ntar Mas, aku buat ini ya Mas. Ayo, nggak apa-apa gitu. Jadi saya juga enak, gitu kan? Dia juga enak. Suami aku nggak patah dia mengeluarkan uang kecuali dengan persetujuan dia. Nah gitu. Jadi sama-sama enak lah akhirnya. Akhirnya saya hemat, dia hemat. Kadang-kadang kalau sama-sama nutupin, saya jadi boros, tiba-tiba habis, dia juga habis juga. Nah itu, jadi itu kecil aja. Kita lanjutin lagi ya Bapak Ibu ya. Kita cek masih ada bohong nggak, gitu kan? Nah itu. Yang kedua, malas. Ya Allah, ini malas nih berat nih. Coba saya mau tanya di sini siapa yang malas? Saya. Nah, aku aja kan daripada bonyok. Ya Allah. Suatu saat ada Ibrahim bin Adham jadi raja kan ya, di kerajaan Balkan. Malam-malam tentunya ada gelotak tuh di genteng. Kata raja, woi siapa tuh? Iya aku lagi ini nyari apa namanya onta. Lu gila kali ya, masa nyari onta di genteng? Kata Ibrahim bin Adham, kata si pencari onta itu, kamu lebih gila. Masa nyari Allah di atas kasur empuk, kata dia gitu kan. Akhirnya ya Allah, bener juga nih orang gila gitu ya. Ya Allah, akhirnya dia inget tuh, kamu lebih gila, katanya nyari Allah, masa di kasur empuk. Dia ingat terus gitu kan. Ya Allah, iya saya tidurnya kebanyakan ini. Katanya cinta sama Allah, ditunggu nama Allah, malam-malam pada datang. Ya Allah itu ya, ya Allah, panggil saya itu best practice lah kalau dalam hal itu. Saya paling malu nih. Sebenarnya saya juga kalau suruh ceramah itu malu, pas banget. Di hubungan pasangan pusat nanti bisa ceramah kan, ceramah yakin. Apalagi ceramah nanti Suryala ya, ceramah kuliah subuh di Suryala. Saya udah bilang Pak Rana kalau bisa saya jangan ceramah di Suryala ya. Saya bilang sama Pak Kodir, ketua Pak Kodir, kalau bisa saya jangan ceramah di Suryala ya. Malu, saya minta ceramah di istana deh. Saya udah 22 tahun saya ceramah di Istana Wakil Presiden, nggak malu saya, gitu kan? Karena depan saya Pak Gibran, gitu kan? Nggak malu, tapi Suryala ya ceramah para wakil talqin, ahli amaliyah,
di belakang saya ada makam para sahabat, makam para aulia di situ. Ayahnya para sahabat, putra putri para sahabat, makamnya pada para aulia. Emang gak hadir? Ya Allah, malu gitu ya. Udah paling malu sama di sekolah itu. Saya mohon kepada Pak Kodir, saya jangan sama lagi. Kalau bisa begitu ya. Ya begitulah, pokoknya ini permintaan request. Jadi kalau selama di Malaki, ya malu sebenarnya saya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana lagi ditugasin gitu kan? Ditugasin oleh Pak Selamat, oleh Pak Asep, ya lah, bismillah lah. Depan sahabat saya ngerti nih, saya disuruh sama, ya mohon jadikan saya wasilah lah. Wasilah petunjukmu kepada beliau-beliau, para sahabat gitu kan. Ini adalah majelis Syarul Qadir Jailani, tadi kata beliau, majelisnya majelis beliau gitu kan. Mudah-mudahan juga ilmunya juga dari beliau. Nah kalau ada benar-benar dari saya, ya saya wasilah aja, cuman pipa aja. Oh no, yang punya air, bukan saya. Ternyata dapat seger nih, kayaknya begitu ya. Bukan saya cuma keran doang. Makasih air bukan punya saya cuma buka doang gitu kan. Mau airnya tangki gitu kan. Pasti terima kasih tangki air ya, kata tangki air bukan punya saya air. Kenapa? Saya cuma nampung gitu kan. Saya cuma nampung dari mana? Dari pompa. No, terima kasih sama pompa ahli silsilah qadiriyah naksabandiyah. Masya Allah itu ya. Kalau dapat nur dari sebuah majelis manakib itu hakikatnya bukan dari penceramah, bukan. Karena penceramah ya hakikatnya dari guru-guru non nyambung lagi. Akhirnya kita terima kasih ya pompa, kamu telah ngasih air itu ditampung sama tangki. Kata pompa, saya cuma nyedot gitu kan, nggak ada yang ngaku. Itu nyedot dari mana? Dari tanah. Terima kasih ya tanah, kamu ini ngasih air. Aku rampung dari hujan gitu kan, nggak ada yang ngaku gitu.